Di sini ia ingin berkata kalau ia sudah tahu yang memerintahkan untuk membunuh Yinsing adalah sang raja. Namun ia tidak berani mengatakan hal tersebut karena ia masih memikirkan masa depan kerajaan Sichuan. Apabila semua orang sampai tahu kalau Yinsing terbunuh akibat sang raja, akhirnya ia pun memilih bungkam dan meminta untuk mengirimnya kembali ke kota perbatasan. Sang raja tetap tidak ingin ia pergi meninggalkan ibu kota. 你想去什么地方？ Setelah itu, raja memanggil Kasimnya dan memerintahkan untuk mengeluarkan Lin dari penjara. Lalu ia pun terduduk karena sadar Sukawa sepertinya sudah tahu kalau ia yang membunuh Yinsing. Sesaat ia melihat bayangan raja terdahulu di sana dan memanggilnya dengan sebutan kakak. Sang raja lalu memberikan hadiah berupa jabatan kepada masing-masing pejuang yang berhasil memberantas para pemberontak. Su Yin diangkat menjadi jenderal pasukan kerajaan Sichuan. Sedangkan Luo diangkat menjadi menteri militer kerajaan, menggantikan posisi Tuan Yang sebelumnya. Sedangkan Lin diangkat menjadi menteri hakim, menggantikan posisi Tuan Xiao. Satu persatu pejabat di kerajaan juga mendapatkan hadiah. Namun anehnya, hanya Sukawa yang tidak mendapatkan apa-apa. Hal itu dilakukan oleh sang raja karena sang raja mulai sadar Sukawa sudah mengetahui kalau ia yang mengatur pembunuhan Yinsing. Sementara itu, Sukawa yang masih berada di kediamannya sudah mengetahui kalau ia tidak mendapatkan hadiah dari sang raja. Ketiga pasukan pribadinya di sana berinisiatif untuk mengumpulkan uang supaya mereka bisa membangun sebuah divisi baru di kerajaan. Sayangnya mereka bertiga tidak memiliki cukup uang. Keesokan harinya, ia bersama ketiga pasukannya pergi ke desa terpencil yang masih di dalam daerah kerajaan. Hal itu dilakukan karena Sukawa ingin menjauhi ibu kota. Tak lama kemudian, Ning datang menghampiri, ia marah kenapa pindah dan meninggalkan pusat ibu kota. Ning mengajaknya kembali, namun tentu saja Sukawa menolak hal tersebut. Ning bertanya apa yang membuatnya pindah, namun Sukawa tidak mau menjawab dan memilih merahasiakan masalah kematian Yinsing yang disebabkan oleh sang raja. Karena Sukawa tidak ingin Ning bertengkar dengan sang raja alias pamannya itu. Ning kembali merasa kecewa kepadanya karena mengira Sukawa pergi untuk menjauhinya. 小宁，这一次算我错了。 Setelah Ning pergi, Sukawa melihatnya dari atas jendela. Bai Chuan menghampiri dan bertanya kenapa ia tidak menceritakan yang sebenarnya. Sukawa menjawab, lebih baik Ning tidak mengetahui kebenaran tersebut daripada menimbulkan masalah baru. Di waktu bersamaan, sang raja mengobrol dengan Lin. Ia pun berencana memisahkan Lin bersama Sukawa agar kelak Sukawa tidak melakukan pemberontakan. Ia pun meminta pendapatnya apabila Sukawa dipindahkan ke kota perbatasan. Mendengarkan hal tersebut, Lin tidak setuju dan meminta lebih baik Sukawa tetap berada di ibu kota. Sesaat ia bertanya kenapa sang raja tidak memberikan hadiah jabatan kepada Sukawa. Namun sang raja tidak menjawab dan memilih pergi. Setelah itu, Lin memberitahukan tingkah laku sang raja yang saat ini mulai mencurigakan kepada Su Yin. Ia curiga sang raja seperti ingin menyingkirkan Sukawa, maka dari itu Lin meminta Su Yin untuk menyampaikan pesan darinya kalau Sukawa harus berhati-hati. Su Yin lantas bertemu dengan Sukawa untuk menyampaikan pesan tersebut. Di sini, Sukawa masih enggan bertemu dengan Lin akibat kejadian kemarin yang membuatnya masih marah. Alhasil, Su Yin sebagai alat komunikasi mereka berdua untuk berbalas pesan yang membuat Su Yin lama-lama menjadi sangat marah karena ia harus bolak-balik hanya sekedar untuk mengantar pesan mereka berdua. Ia pun meminta mereka berdua untuk bertemu satu sama lain dan mengobrol daripada seperti ini.
Sementara itu, Tuan Lei, jenderal yang membunuh Yin Xing, kini berada di kota perbatasan, kabur dari ibu kota. Bagaimana tidak, ia yang membunuh Yin Xing. Apabila masih berada di ibu kota, bisa dipastikan Sukawa akan menuntut balas dendam atas kematian Yin Xing. Meskipun Tuan Lei melakukan ini semua atas perintah dari sang raja, dan ia tetap harus menjaga rahasia tersebut. Singkat cerita, sang raja mendapatkan informasi dari Luo kalau pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal Lei berada di kota perbatasan. Melihat itu, sang raja menjadi panik. Awalnya ia tidak memberikan perintah apa-apa. Namun tiba-tiba, Su Yin meminta izin agar ia pergi ke kota perbatasan dalam mengejar Jenderal Lei untuk dibunuh. Sang raja pun tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan izin. Di sini semua orang masih belum tahu Jenderal Lei adalah pasukan pribadi milik sang raja yang telah membunuh Yin Xing. Dan mereka semua menganggap Jenderal Lei adalah pasukan pemberontak milik Tuan Yang. 可调配的人员不足。 Sebelum pergi, Su Yin menemui bunga dan memberikan hadiah kepadanya. Ia tidak tahu kapan akan kembali karena memiliki tugas pergi ke kota perbatasan memburu para pemberontak yang masih hidup. Karena masih malu-malu, setelah memberikan hadiah kepada bunga, Su Yin langsung pergi. Padahal kalau ia masih berada di sana, mungkin bunga ingin menciumnya. Sikap kaku dari Su Yin membuat bunga semakin menyukainya. Sementara itu, Sukawa mengumpulkan semua orang di desa tersebut untuk merekrut pasukan pribadi miliknya. Namun sayang, di desa itu berisikan anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua. Para pemuda di desa tersebut sudah pergi menjadi bandit agar bisa mendapatkan uang. Mendengarkan itu, Sukawa memiliki sebuah ide, cara untuk menarik paksa para pemuda di desa tersebut yang kini telah menjadi bandit, agar bisa dibentuk menjadi pasukan pribadi miliknya. Berita mengenai Sukawa yang ingin merekrut pemuda untuk menjadi pasukan telah terdengar ke telinga para pemuda yang dikatakan telah menjadi bandit ini. Mereka semua mengira Sukawa adalah jenderal dari ibu kota yang ingin memaksa mereka untuk berperang, dan tentu saja mereka menolak hal tersebut. Sebab mereka semua ini adalah pemuda pengecut yang takut mati, yang hanya bersembunyi di balik kata bandit dan pergi meninggalkan desa. Tak lama kemudian, Sukawa membawa semua orang tua, ibu-ibu, beserta anak-anak untuk mencari para bandit tersebut. Para pemuda itu pun melihat Sukawa datang ke sana dan bersiap menyerang. Namun tidak jadi setelah melihat ternyata Sukawa membawa orang tua beserta anak-anak mereka. Inilah rencana yang dilakukan oleh Sukawa untuk menjebak para pemuda ini agar keluar dari tempat persembunyiannya. Akhirnya mereka pun dibawa kembali ke desa secara paksa. Setelah kembali ke desa, Sukawa merekrut para pemuda ini untuk menjadi pasukan pribadi miliknya, dan ia akan menjanjikan hidup sejahtera. Tidak hanya itu, orang tua mereka juga akan diberikan santunan yang layak. Akhirnya, Sukawa berhasil merekrut pasukannya sendiri yang diberi nama pasukan Siuzi. Singkatnya, sang raja dihampiri oleh seorang prajurit wanita bernama King Er yang baru saja pulang dari luar kota. Ternyata King Er adalah anak angkatnya yang sengaja dikirim oleh sang raja selama ini ke luar kota untuk menghindari peperangan saat melawan Tuan Yang si pemberontak kemarin. Setelah kerajaan Zichuan kembali tenang, barulah sang raja memanggilnya untuk pulang. Saat ini, ia berniat menjodohkan King Er dengan Su Yin karena mereka berdua sama-sama dianggap seperti anak sendiri yang sangat cocok. Su Yin adalah jenderal kerajaan, sedangkan King Er adalah prajurit wanita yang sangat tangguh. Mendengarkan itu, King Er sangat senang dan tersipu malu. Sementara di kota perbatasan, Su Yin berhasil menghabisi sebagian pasukan pemberontak. Namun ia gagal menangkap Jenderal Lei yang telah kabur lebih dulu. Tak lama kemudian, Su Yin mendapatkan pesan dari sang raja yang memerintahkan ia untuk kembali ke ibu kota. Melihat surat tersebut, Su Yin enggan untuk kembali dan bersikeras mengejar Jenderal Lei sampai dapat.
Dari sini, Su Yin mulai mencurigai sang raja seperti menyembunyikan sebuah rahasia darinya. 保重。 Sukawa didatangi salah satu wanita pasukan dari kota perbatasan, yang dimana ia menyerahkan sebuah kotak peninggalan dari Yinsing, gurunya tersebut, dan meminta Sukawa untuk menemukan pemilik dari kotak itu. Menurut cerita, kotak tersebut milik Raja Ming, pendekar terkuat di dunia, bahkan namanya dianggap sebagai legenda. Bai Chuan di sana merasa aneh apabila Raja Ming masih hidup sampai sekarang, berarti umurnya sudah 300 tahun. Mustahil seorang manusia bisa hidup selama itu. Berita yang didapati masih simpang siur. Setelah itu, Sukawa bertemu dengan Lin, yang kini mereka berdua sudah berbaikan kembali. Di sana Sukawa menceritakan masalah kotak tersebut kepadanya. Lin lalu mengatakan ia curiga terhadap gerak-gerik sang raja saat ini. Bagaimana tidak, di saat semua orang diberikan hadiah berupa jabatan, hanya Sukawa yang tidak mendapatkannya. Ia pun bertanya masalah apa yang terjadi antara Sukawa dengan sang raja. Di sana Sukawa memilih diam dan tidak menceritakan masalah kematian Yinsing yang diakibatkan oleh sang raja. Ia pun ingin sekali kembali ke kota perbatasan membawa pasukan yang sudah ia bentuk untuk melanjutkan perjuangan gurunya. Namun sayang sang raja masih belum mengizinkan ia meninggalkan ibu kota. 来，在帝都也挺好。 Sementara itu, Luo mendapatkan informasi. Sang raja menyuruh Su Yin untuk kembali. Namun Su Yin menolak dan bersikeras mengejar Jenderal Lei, satu-satunya pasukan pemberontak yang masih hidup. Karena hal tersebut, Luo menjadi sangat marah karena Su Yin tidak menuruti perintah raja. Ia yang kini menjadi menteri militer akan menghukum Su Yin apabila sudah pulang ke ibu kota. 需请示军长大人。 Sementara Ning sujud memohon kepada sang raja agar menikahkan ia dengan Sukawa sebab ia cinta mati kepadanya. Namun anehnya, sang raja tiba-tiba menjadi sangat marah. Ia yang awalnya setuju akan hubungan Sukawa bersama Ning, namun sekarang tidak setuju lagi. Dengan alasan Ning adalah penerus raja dan harus memikirkan masa depan kerajaan Sichuan. Ia tidak pantas menikah dengan Sukawa yang hanya seorang jenderal dan tidak memiliki jabatan apa-apa di kerajaan. Tetap saja Ning memaksa pamannya itu untuk merestui pernikahannya. Namun sayang, sang raja menolak dan pergi meninggalkannya. 大家是 Setelah itu, sang raja mengutus kaki tangannya untuk mengirim Sukawa pergi ke kota perbatasan, meninggalkan ibu kota. Jelas apa yang dilakukannya saat ini akibat takut karena Sukawa satu-satunya orang yang mengetahui sang raja adalah otak di balik pembunuhan Yinsing. Sementara itu, Sukawa yang mengetahui sang raja akan mengirim ia ke kota perbatasan tentu saja menjadi sangat senang. Karena itu keinginannya sejak awal. Ia pun menyuruh ketiga pasukannya di sana untuk bersiap dan mereka akan segera pergi. Ternyata alasan Sukawa ingin kembali ke kota perbatasan tidak lain agar ia bisa lebih leluasa mencari keberadaan Jenderal Lei untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya. Setelah itu ia pergi menemui Ning dan mengobrol panjang lebar dengannya. Ia pun membuat Ning tertawa bahagia dengan tingkah kocak yang ia lakukan. 好了， Setelah melakukan itu semua, barulah ia berkata jujur kalau ia akan pergi ke kota perbatasan, tidak tahu kapan kembali, dan mungkin saja tidak akan pernah kembali. Maka dari itu, Ning dipinta mencari seorang pria di luar sana, sebab ia merasa dirinya tidak pantas untuk Ning. Jelas perkataannya itu membuat Ning sangat kecewa dan membencinya, sampai-sampai ia mengusir Sukawa dari sana. 尽所有。 Setelah keluar, Sukawa meminta maaf. Ia sengaja menyakiti hatinya supaya Ning mau melupakan dirinya. 我的铁石心肠。 Sementara itu, Su Yin bersama pasukannya kini sudah 2 bulan melakukan pengejaran untuk menangkap Jenderal Lei.
Mereka harus bertahan hidup akibat sang raja sudah tidak mengirim pasokan bahan makanan. Karena sejak awal Su Yin dipinta untuk kembali, namun ia menolak. Maka dari itu sang raja tidak mengirim pasokan bahan makanan. Untung saja pasukannya sangat setia dan mendukung keputusan Su Yin meskipun mereka harus makan seadanya, mengandalkan tumbuhan atau sayuran di tengah hutan. 好，知道了。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Bunga mendapati Ning menyamar menjadi pelayan. Yang ternyata ia ingin pergi ke kota perbatasan menyusul Sukawa. Bunga jelas melarang ia melakukan hal tersebut karena kota perbatasan rawan dengan peperangan. Ditambah lagi, para penduduknya dilanda kemiskinan dan kelaparan. Pastinya banyak penjahat di sana. Tetap saja, Ning keras kepala. Ia sudah membulatkan tekadnya untuk menyusul Sukawa agar bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Karena hal tersebut, Bunga tidak bisa melarangnya pergi dan akan membantu pelariannya dari ibu kota supaya tidak ketahuan oleh sang raja. Setelah itu, Ning hendak keluar melewati pintu gerbang sambil menyamar menjadi pedagang. Singkatnya, Sukawa bersama pasukannya telah tiba di kota perbatasan. Sesaat ia mendapatkan laporan, para jenderal di kota perbatasan tidak mau berbagi bahan makanan kepada mereka. Mendengarkan hal tersebut, ia pun menjadi sangat marah. Sukawa lantas pergi menemui jenderal di sana untuk memarahinya karena sudah berani tidak membagi bahan makanan untuk ia bersama pasukannya. Jenderal di sana pun beralasan pasukan milik Sukawa seperti para bandit yang tidak pantas menjadi pasukan di kota perbatasan. Perkataannya tersebut membuat Sukawa menjadi sangat marah dan memerintahkan pasukannya untuk menghajar mereka semua. Alhasil keributan pun terjadi. Ternyata apa yang dilakukan Sukawa tidak hanya untuk kepentingan pribadinya. Ia pun memasak banyak makanan dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Karena diketahui warga di perbatasan dilanda kemiskinan dan sulit untuk makan, akibat menjadi korban peperangan. Di malam hari, Ning telah tiba di kota perbatasan dan menyewa kamar di penginapan. Ia pun memberikan banyak uang karena baru pertama kalinya keluar dari ibu kota. Pemilik penginapan tentu saja sangat senang dan memberikan kamar yang terbaik untuknya. Kebetulan di sana terdapat pasukan milik Sukawa alias para bandit yang sedang minum arak. Mereka pun terlibat cekcok dengan preman sekitar yang juga sedang minum-minum. Karena kalah jumlah, tanpa sengaja salah satu dari mereka menyalakan kembang api, yang dimana kembang api tersebut memiliki fungsi untuk memanggil pasukan di kota perbatasan. Hingga tak lama kemudian, Sukawa datang ke sana. Alhasil preman tersebut langsung ketakutan. Kembali ke ibu kota, istrinya Lin bertanya keberadaan Ning yang sudah 3 hari belum kunjung pulang. Salah satu pelayan berbohong kalau Ning sudah pulang dan berada di kamar. Karena sakit, makanya tidak keluar kamar. Tak lama kemudian, sang raja datang ke sana. Ia pun memaksa masuk ke dalam kamar untuk menemui Ning, yang pada akhirnya terbongkar sudah rahasia Ning tidak berada di kamar. Pelayan itu pun mengaku kalau Ning pergi ke kuil selama beberapa hari ini. Meski begitu, si pelayan setia milik Ning ini tetap berusaha menyembunyikan keberadaan Ning sebenarnya. Untung saja sang raja percaya. Lalu, istri Lin bertanya ke mereka dan di sana Bunga berkata jujur, Ning pergi ke kota perbatasan menyusul kepergian Sukawa. Mendengarkan hal tersebut, ia pun terkejut sampai-sampai pingsan di tempat. Setelah sadar, ia berada di rumah dan segera menceritakan masalah tersebut kepada suaminya.
Mereka harus secepatnya memberitahukan masalah ini kepada Sukawa, takutnya terjadi apa-apa kepada Ning selama di perjalanan. Mendengarkan hal itu, Lin akan segera mengirim surat kepada Sukawa. Sementara itu, Sukawa mendapatkan informasi kalau Jenderal Lei pergi ke lembah Losia, tak jauh dari kota perbatasan. Ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan mereka akan pergi ke lembah Losia untuk menangkap Jenderal Lei. Sedangkan Ning tersesat tidak tahu berada di mana. Ia pun melihat desa terpencil dan singgah ke sana. Seorang nenek sangat baik hati memberikan ia makanan dan minuman, meskipun ala kadarnya. Setelah mengetahui warga di desa itu adalah korban dari peperangan, ia pun merasa kasihan dan memberikan gelang miliknya kepada si nenek untuk dijual, supaya mereka bisa membeli makanan yang lebih layak untuk bertahan hidup. Si nenek sangat senang dan memberitahukannya kepada warga desa tersebut. 奶奶，这个您拿着，这是可以拿它换一些吃的。谢，这是恩人给我们的玉镯。 Di malam hari, Ning telah bangun. Ia merasa heran kenapa bisa tidur sampai malam. Si nenek lantas mengajak ia makan bersama. Awalnya ia tidak merasa curiga sedikit pun dan makan bersama. Namun setelah keluar, ia baru sadar kuda miliknya sudah dibunuh dan dijadikan bahan makanan. Ia pun sangat marah, bagaimana tidak, kuda tersebut adalah satu-satunya alat transportasi yang ia miliki sekaligus binatang yang sangat ia sayangi. Setelah kabur dari sana, ia pun terjatuh dan tak sengaja bertemu dengan seseorang. Akibat ketakutan, ia pun menjadi pingsan. Sukawa akhirnya mendapatkan berita mengenai Ning pergi ke kota perbatasan seorang diri dan keberadaannya saat ini belum diketahui. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut dan segera pergi untuk mencari. Ia pun mendatangi penginapan terakhir, Ning berada di sana. Pemilik penginapan berkata, Ning pergi ke arah utara. Mendengarkan itu, ia sadar arah utara merupakan arah menuju lembah Losian. Ia pun bergegas pergi. Sementara Ning diculik oleh pemuda dari suku lembah Losian. Ia pun ketakutan karena berpikir akan dibunuh dan dimakan oleh mereka. Dengan cepat ia melepaskan ikatan dan kabur sejauh mungkin. Untung saja Sukawa berhasil menemukan keberadaannya. Ning segera memeluknya karena ketakutan setengah mati. Di sana, Sukawa bersama pemuda suku lembah Losian ternyata saling mengenal satu sama lain. Sementara itu, di malam hari, pasukan milik Sukawa berhasil tiba di lembah suku Losian. Mereka pun ketakutan karena tempat itu sangat mengerikan. Akhirnya, salah satu pasukan menjadi tumbal untuk maju ke depan memeriksa situasi. Suku lembah Losian lantas datang mengepungnya. 为什么偏偏是我？你来劝反叛军再合适不过了。咱们得在气势上。投降不杀！都让开！四川笑。哎呀，太高！ Untung saja Sukawa datang tepat waktu. Karena ia mengenal orang-orang dari suku lembah Losian, mereka pun sangat senang bisa bertemu kembali. Karena hal itu, pasukan milik Sukawa yang awalnya takut setengah mati bisa bernafas lega. Mereka pun lantas minum bersama, sambil Sukawa memperkenalkan Ning kepada pemimpin suku tersebut. Dijelaskanlah, ternyata 3 orang yang menangkap Ning sebelumnya tidak berniat untuk mencelakainya, melainkan membantu Ning bahkan mengobati kakinya yang terkilir. Orang-orang suku lembah Losian tidaklah jahat. Mereka bahkan memberikan salep untuk Ning supaya kakinya yang terkilir bisa cepat sembuh. Singkat cerita, Sukawa bersama pemimpin suku mengobrol 4 mata. Ternyata memang benar, Jenderal Lei sempat datang ke suku mereka untuk mengajak bekerja sama. Namun pemimpin suku menolak karena sudah tahu Jenderal Lei adalah pemberontak. Di sanalah Sukawa menjelaskan Jenderal Lei yang telah membunuh Yinsing, gurunya tersebut. Maka dari itu ia datang mencarinya untuk membalaskan dendam. 你这帮手下呀，
真有魄。表面上看上去是一群乌合，确实是一群乌合之众。他们对于我来说，我觉得要好用多了。 Setelah itu, Sukawa meminta Ning untuk kembali dan ia akan mengantarnya ke ibu kota. Namun sayang hal itu ditolak oleh Ning, ia ingin tetap bersamanya. Maka dari itu ia nekat datang ke kota perbatasan. Mereka berdua pun berdebat, yang akhirnya Sukawa memilih mengalah dan keluar. Namun ia tidak pergi dan menunggu di luar seperti apa yang pernah mereka lakukan saat kecil. Sukawa sering menjaganya tidur. 我会每隔半个时辰过来检查。你还在吗？在。秀哥哥还在吗？我在，放心吧，我一直都在。可我们已经在不同的世界了。 Keesokan paginya, Ning membawanya ke desa terpencil saat dirinya dijebak dan kudanya dibunuh. Sukawa berniat membunuh mereka semua karena sudah berani menyakiti Ning. Namun sesaat warga desa itu menceritakan hidup mereka yang semakin sengsara, bahkan untuk makan saja tidak bisa akibat menjadi korban peperangan. Mendengarkan itu, Ning justru merasa kasihan dan segera pergi. 我们饿。秀哥哥，姑娘，这个还你，实在是太…… Sementara di ibu kota, sang raja sudah tahu Ning pergi ke kota perbatasan untuk menyusul Sukawa. Ia pun memerintahkan Lin untuk segera pergi menjemputnya pulang. Sebab bagaimanapun juga, Ning adalah penerus kerajaan Zichuan. Apabila kerajaan musuh sampai mengetahui identitas Ning, maka akan sangat berbahaya. 我怀疑，如果你真的查实了，即刻通知，让他派人把小宁安。这可是最高级别。军长放心，我立刻派人去办。